Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke-6. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ini diceritakan tentang jemaat Tuhan mula-mula yang terus makin hari semakin bertambah banyak oleh karena pelayanan dari para rasul dan juga murid-murid Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah perkembangan pelayanan jemaat yang semakin banyak, ternyata ada problem, ada masalah atau pergumulan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Dan hal ini juga yang disampaikan jemaat Tuhan kepada para rasul untuk menyelesaikan pergumulan mereka. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7 mengatakan bahwa pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terlihat bahwa pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus terus mengalir, terus bekerja, menjangkau banyak orang lewat hamba-hamba Tuhan, lewat para rasul, memenangkan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Dan semakin hari semakin bertambah banyak. Bapak Ibu, di tengah-tengah perkembangan jemaat Tuhan mula-mula, ternyata ada problem, ada pergumulan, ada permasalahan yang mereka hadapi. Ya, di dalam jemaat mula-mula itu ketika melayani para janda, melayani diakonia, ya, ternyata ada yang kurang mendapat perhatian. Ya, dan ini yang disampaikan kepada para rasul. Dan para rasul mencoba menyelesaikan semua permasalahan ini. Dan Bapak Ibu yang perlu diketahui, ternyata para rasul berdiskusi dengan jemaat Tuhan, dengan para murid, meminta pendapat mereka, bahkan memberi kesempatan mereka untuk memilih orang-orang terbaik di dalam jemaat Tuhan untuk masuk di dalam melayani Tuhan. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah pelayanan hari-hari ini, Bapak Ibu. Ada problem, ada pergumulan yang terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Tuhan perlu orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan untuk terlibat, mau masuk dan melayani Tuhan. Rasul-rasul memberi kesempatan jemaat untuk memilih. Padahal mereka punya kesempatan, mereka punya kuasa untuk bisa memilih langsung. Tetapi mereka memilih untuk beri kesempatan kepada jemaat dan murid-murid untuk mengambil pilihan, untuk mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan, yaitu orang yang penuh dengan roh, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang penuh dengan iman, orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kadangkala ada orang yang menganggap remeh pelayanan Tuhan. Mungkin pelayanan yang paling kecil, pelayanan yang dianggap sederhana. Tapi kalau kita melihat apa yang Alkitab katakan, Kisah Rasul mau menceritakan kepada kita hari ini bahwa semua pelayanan berharga di mata Tuhan. Pelayanan terhadap orang-orang miskin, pelayanan kepada para janda, pelayanan-pelayanan diakonia, itu mendapat perhatian di mata para rasul. Demikian juga mendapat perhatian di mata Tuhan. Kita tidak bisa menganggap enteng setiap pelayanan. Semua berharga di mata Tuhan. Setiap pelayanan dipandang baik di mata Tuhan. Mengapa demikian?
Kalau kita lihat, melayani para janda ini pun juga ternyata ada kriteria yang diminta oleh para rasul. Penuh iman, penuh dengan roh Tuhan. Kesaksian hidup mereka dari hari ke hari diketahui baik. Dikatakan dipakai marturia, mempunyai kesaksian hidup hari demi hari, benar-benar ketahuan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu menghargai setiap pelayanan Tuhan. Kita sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita perlu menghargai setiap pelayanan, apapun itu, yang paling kecil. Persyaratannya, kriterianya hanya adalah takut akan Tuhan, hidup kudus, penuh dengan iman, mempunyai kesaksian hidup yang benar, kesaksian hidup yang baik di mata Tuhan, di mata para jemaat Tuhan. Sehingga pemilihan untuk masuk di dalam melayani Tuhan itu benar-benar sudah terseleksi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melayani bukan cuma untuk kamuflase, tipuan semata, tetapi benar-benar kesaksian hidup yang kita bisa munculkan. Bukan sekedar perkataan yang muncul dari setiap mulut kita ketika kita melayani, tetapi benar-benar wujud dari perilaku kehidupan kita setiap hari. Dan kalau kita lihat di ayat yang terakhir dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam yang menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu tahulah, kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya dan menghargai setiap pelayanan, kita tahu firman Allah akan tersebar. Allah akan memakai kita dengan urapan kuasanya. Penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, akan ada banyak orang yang percaya juga kepada Tuhan. Bahkan kita bisa melihat hasil-hasilnya di dalam setiap pelayanan kita. Baik di gereja, bahkan di luar gereja, Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memenuhi kriteria yang Tuhan minta di dalam melayani Tuhan. Kita tidak boleh menganggap enteng, menganggap rendah setiap pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu, kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita yang dipercayakan Tuhan. Mari beri diri dipakai Tuhan di dalam pengurapan Tuhan, di dalam pengurapan Roh Kudus. Biar gereja Tuhan semakin bertumbuh. Banyak orang dimenangkan lewat pelayanan kita. Banyak orang dimenangkan lewat kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.